Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Selamanya ku menyembah-Mu, Tuhan. Shalom, selamat sore ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan bagi kita. Pada sore hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia dan kebaikan Tuhan yang tiada pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih pada sore hari ini ada waktu bagi kami untuk kami boleh bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba, berkati juga ibu-ibu yang mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap Tuhan untuk mendengarkan sabda-Mu. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada sore hari ini dari Mazmur 27 ayat yang ke-14, demikianlah firman Tuhan. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema nantikanlah Tuhan. Menanti adalah hal yang tidak disukai oleh semua orang. Mengapa? Karena menanti dianggap sebagai suatu hal yang membosankan dan menghabiskan waktu. Menanti apapun itu pasti orang gak suka, termasuk juga dalam kita menantikan jawaban doa dari Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita menghadapi masalah demi masalah dalam hidup kita lupa bahwa waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita. Sehingga tanpa sadar ada kalanya kita memaksa Tuhan untuk menjawab doa-doa kita sesuai dengan waktu kita. Namun dalam bacaan kita pada hari ini di dalam Mazmur 27, tidak dengan Daud. Dalam setiap situasi hidup yang dialaminya, Daud tekun menanti dengan sabar pertolongan Tuhan. Pertanyaannya adalah mengapa Daud bisa dengan tekun dan sabar menanti pertolongan Tuhan. Bila kita baca di dalam Mazmur yang ditulis oleh Daud, di situ sangat jelas bahwa Daud bisa dengan tekun menanti dengan sabar pertolongan Tuhan karena Daud tahu kepada siapa dia percaya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, tindakan Daud ini menunjukkan bahwa pengenalan yang benar akan siapa Allah yang kita percaya akan mempengaruhi sikap dan tindakan kita dalam menghadapi masalah demi masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Bila bagi kita Allah adalah Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat atas kehidupan kita. Dia adalah Allah yang penuh kasih. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia selalu peduli dan dia selalu hadir di dalam segala situasi kehidupan kita. Dialah penolong, dialah pengharapan, dialah kekuatan, dan dialah tempat perlindungan kita. Maka kita tidak akan ragu akan kuasa dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Kita juga tidak akan takut dan gentar menghadapi apapun, karena kita menyadari bahwa Tuhan selalu ada bagi kita. Sehingga kita akan dengan sabar menantikan Tuhan menolong dan memulihkan kita. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Mazmur 27 ini merupakan ungkapan Daud, pengakuan Daud akan siapa Allah bagi Daud. Dan bila kita melihat Daud dapat berkata demikian karena Daud mengenal siapa Tuhan yang ia percayai, dan juga karena pengalaman iman Daud bersama dengan Tuhan. Daud bukanlah orang yang hidup tanpa masalah. Daud juga seperti kita, dia mengalami masalah demi masalah di dalam kehidupannya. Daud ketika menggembalakan kambing domba milik ayahnya, Daud pun menghadapi bahaya. Ketika Daud dikejar-kejar oleh Absalom, ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul untuk membunuh Daud, disitulah Daud dibawa untuk memiliki pengalaman iman bersama Tuhan. Dan melalui pengalaman iman itulah Daud menyadari bahwa hanya Tuhanlah penolong satu-satunya yang sanggup melepaskan dia dari bahaya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Daud tidak membiarkan masalah mengendalikan kehidupannya. Daud tidak membiarkan masalah membuat dia jauh dari Tuhan. Namun sebaliknya, masalah demi masalah, kesulitan demi kesulitan, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Daud membawa Daud semakin rindu untuk memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan di dalam ayat yang keempat, Daud rindu untuk berada di pelataran Tuhan. Daud rindu untuk semakin mendekat kepada Tuhan. Karena bagi Daud, ketika dia dekat dengan Tuhan, sekalipun di dalam tantangan, sekalipun di dalam kesulitan, sekalipun di dalam pergumulan, Daud akan dapat menyaksikan Allah yang penuh kasih. Daud akan dapat menyaksikan kemurahan Tuhan di dalam setiap situasi sulit yang diizinkan Tuhan untuk dihadapinya. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat bagaimana sikap Daud di dalam menghadapi masalah berdasarkan Mazmur 27.
Bila kita perhatikan di dalam ayat 1 sampai ayat yang ketiga, kita melihat bahwa sikap Daud ketika menghadapi masalah adalah mengakui bahwa Tuhan adalah penolong dan pelindungnya. Di dalam ayat 1, Daud dengan tegas mengatakan bahwa Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Tuhan adalah terang. Sebagai terang Tuhan menuntun. Sebagai terang Tuhan menuntun. Sebagai terang Tuhan menerangi Daud ketika Daud berada di dalam lembah kekelaman. Dan sebagai benteng Tuhan melindungi dan menjaga Daud melewati setiap lembah kelam di dalam hidupnya. Sehingga Daud mengatakan bahwa Ia mengangkat aku. Tuhan mengangkat aku ke atas gunung batu. Karena Daud yakin bahwa Tuhanlah yang menopangnya, Tuhanlah yang menolongnya, Tuhanlah yang melindunginya melewati setiap situasi yang sulit di dalam kehidupannya. Pertanyaannya adalah bagaimanakah dengan ibu-ibu dan saya? Sudahkah kita yakin bahwa Tuhanlah penopang? Sudahkah kita yakin bahwa Tuhanlah penolong dan pelindung kita di dalam segala situasi sulit yang kita hadapi? Bila kita yakin bahwa Tuhanlah penolong kita, Tuhanlah penopang, Tuhanlah pelindung, maka seharusnya kita tidak takut dan gentar menghadapi situasi apapun di dalam kehidupan kita. Karena kita percaya bahwa Ia Allah yang selalu hadir. Ia Allah yang selalu siap menolong kita dengan caranya dan pada waktunya yang terbaik bagi kita. Hal yang kedua yang dilakukan oleh Daud ketika menghadapi masalah adalah, kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-6c, dikatakan bahwa aku mau menyanyi dan bermazmur kepada Tuhan. Jadi Daud tidak larut di dalam masalah. Selain dia mengakui bahwa Tuhan adalah penolong dan pelindungnya, dia juga memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Masalah tidak menghentikan Daud untuk tetap memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan ini, ibu-ibu dan juga saya, kita kembali diingatkan bahwa apapun situasi yang kita hadapi, sekalipun mungkin keadaan kita saat ini susah, kita sedang menghadapi tantangan masalah dalam rumah tangga, masalah dengan kesehatan kita, janganlah kita berhenti untuk memuji dan bersyukur kepada Tuhan di dalam segala keadaan yang kita alami. Memuji dan bersyukur kepada Tuhan bukan hanya ketika doa kita dijawab Tuhan, bukan hanya ketika kita sehat, bukan hanya ketika apa yang kita mau diberikan oleh Tuhan. Namun dalam segala situasi hidup kita, mari kita tetap memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Karena melalui pujian dan syukur kepada Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan untuk melewati hari demi hari bersama dengan Tuhan. Hal yang ketiga di dalam ayat yang ke-7 dan ke-8, sikap Daud ketika menghadapi masalah, yaitu ia senantiasa berseru kepada Tuhan. Ibu yang dikasihi Tuhan, Daud adalah orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan. Karena itu apapun situasi sulit, pergumulan yang dihadapi oleh Daud, ia selalu berseru dan mencari Tuhan. Karena melalui pengalaman imannya bersama dengan Tuhan, Daud tahu bahwa Tuhanlah penolong yang sejati. Maka di dalam kehidupannya, ia tidak berhenti-hentinya berseru kepada Tuhan. Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika menghadapi situasi sulit dalam kehidupan kita, kepada siapakah kita berseru? Kepada siapakah kita memohon pertolongan? Apakah kepada Tuhan atau kepada orang yang kita anggap dia mampu, dia dapat menolong kita? Ada kalanya saat kita menghadapi masalah yang berat, tanpa sadar kita malas berdoa. Dan saat kita malas berdoa, maka iman kita menjadi lemah. Ketika iman kita menjadi lemah, maka kita akan dengan mudah meragukan akan kuasa dan pertolongan Tuhan. Sehingga yang ada bukannya kita memuji dan bersyukur, tetapi yang ada adalah kita bersungut-sungut kepada Tuhan.
Kita akan bertanya, mengapa Tuhan saya begini? Sampai kapan Tuhan saya akan mengalami hal begini? Dan berbagai pertanyaan lainnya. Namun melalui firman Tuhan, daripada kita bertanya mengapa Tuhan, mari kita membawa keluh kesah kita dengan doa yang tak jemu-jemunya kepada Tuhan. Memang bahwa ada kalanya ketika kita sudah berdoa, tidak lalu setelah kita berdoa masalah kita selesai. Namun di dalam kita berdoa, kita akan memperoleh kekuatan. Di dalam berdoa kita akan diberikan hikmat oleh Tuhan apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi masalah yang sedang kita alami. Oleh karena itu melalui firman Tuhan ini, apapun situasi kita saat ini, teruslah berseru kepada Tuhan. Teruslah mencari Tuhan. Karena Dia Allah yang tidak terbatas untuk menolong kita. Dokter, sahabat, pasangan, anak, cucu, atau teman kita terbatas untuk menolong kita. Tetapi Tuhan tidak terbatas untuk menolong kita. Mazmur 46 ayat 2 berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Dan Matius 11 ayat 28 firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Inilah janji Tuhan. Maka datanglah kepada Tuhan. Curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Hal yang keempat yang dilakukan oleh Daud adalah dia percaya akan kebaikan Tuhan. Ayat 13 firman Tuhan katakan bahwa di dalam menghadapi ketakutan, di dalam menghadapi kesusahan, Daud tidak membiarkan semua itu menguasainya. Namun Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Sebagaimana diungkapkan dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-6. Daud tidak membiarkan masalah, Daud tidak membiarkan kesusahan itu mengguncang iman percayanya kepada Tuhan. Sebaliknya, kesusahan, kesulitan, ketakutan, dan pergumulan yang dialaminya membawa dia untuk sungguh mempercayakan hidupnya seluruhnya kepada Tuhan. Bukan setengah-setengah, tetapi mempercayakan seluruh kehidupannya ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa menolong. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, keyakinannya akan kehadiran Allah dalam segala situasi membuat Daud berkata, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Keyakinan Daud akan kasih dan kebaikan Allah menguatkannya untuk tetap percaya kepada Tuhan dalam segala situasi yang dihadapinya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ayat yang selanjutnya kita melihat bagaimana sikap Daud di dalam menghadapi pergumulan. Itu ayat 14. Dikatakan bahwa Daud sabar menantikan Tuhan. Mazmur 27 ayat 14 ini dengan jelas Daud mengajak kita untuk menantikan Tuhan. Untuk kuatkan dan meneguhkan hati kita. Dan tetap menantikan Tuhan apapun situasi sulit yang kita hadapi. Sabar berarti kemampuan untuk menanggung kesusahan. Sabar berarti kemampuan untuk menanggung tekanan, menanggung penderitaan. Karena kita percaya bahwa Allah memegang kendali atas segala sesuatu yang terjadi. Oleh karena itu ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apapun keadaan kita saat ini baik atau tidak baik, tetaplah percaya bahwa Tuhanlah penuntun. Tuhanlah pelindung, Tuhanlah penolong sejati. Ia adalah Allah yang baik dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Oleh karena itu mari kita terus memuji dan bersyukur. Mari kita terus berseru, kita mencari Tuhan. Dan kita mempercayakan hidup kita seluruhnya kepada Tuhan. Yakinlah bahwa Ia Allah yang memegang kendali atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Yakinlah bahwa kita aman di dalam lindungannya. Karena itu bersabarlah menantikan waktu Tuhan menolong dan memulihkan kita.
Yesaya 40 ayat 31 firman Tuhan berkata, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Ketika kita sungguh-sungguh dengan sabar menantikan Tuhan, maka Tuhan akan menguatkan kita. Selalu baru tiap pagi kasih setia Tuhan bagi kita. Dan kita akan semakin mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu mari nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada sore hari ini. Yang kembali mengingatkan kami apapun situasi hidup. Apapun kesusahan yang sedang kami hadapi saat ini. Tolong kami Tuhan supaya kami sabar menantikan waktu Tuhan menolong dan memulihkan kami. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali ketika di dalam pergumulan kami tidak sabar sehingga kami mencari jalan keluar sendiri. Sehingga yang terjadi bukannya masalah selesai, tetapi masalah yang ada tambah menekan kami. Biarlah melalui firman Tuhan pada sore hari ini kami boleh belajar Tuhan untuk memiliki keyakinan yang kokoh bahwa Tuhanlah penolong, Tuhanlah pelindung. Dan biarlah kami boleh senantiasa berseru kepada Engkau ya Tuhan. Kuatkan iman percaya kami, untuk kami boleh sabar menantikan waktu Tuhan memulihkan dan menolong kami. Berkati ibu-ibu pada sore hari ini, Tuhan Engkau yang tahu masalah apa yang sedang dihadapi. Ada yang bergumul dengan kesehatan, ada yang bergumul dengan masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah anak-anak dan berbagai masalah hidup lainnya. Tuhanlah yang menguatkan, Tuhanlah yang menolong, Tuhanlah yang berikan iman pengharapan untuk sabar menantikan waktu-Mu menolong ya Tuhan. Berkati kami sebagai ibu-ibu untuk kami boleh menjadi teladan iman di dalam kehidupan kami. Baik kami sebagai istri, baik kami sebagai ibu, baik kami sebagai mertua, sebagai menantu. Tuhan berkati kami. Dan biarlah melalui setiap masalah yang kami hadapi, kami boleh mengalami bagaimana pengalaman iman kami bersama dengan Engkau. Dan pakai kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan, menguatkan banyak orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya